Beberapa waktu terakhir, premi asuransi menunjukkan kecenderungan untuk terus tumbuh. Padahal, asuransi tengah menghadapi gelombang ketidakpercayaan masyarakat akibat adanya beberapa kasus gagal bayar. Ini memang ada yang aneh, karena pertumbuhan itu harusnya terjadi di saat industri asuransi itu minim kasus. Namun beberapa waktu terakhir, banyak kasus gagal bayar tetapi premi tumbuh terus, kata Kapler Amar Paung, tokoh asuransi di Indonesia, dalam webinar RUU PPSK Program Penjaminan Polis, yang diselenggarakan Kupasi, Senin, tanggal 17 Oktober tahun 2022. Menurut Kapler, ada beberapa kemungkinan yang menjadi penyebab hal ini terjadi, yakni premi tumbuh di saat ada kasus gagal bayar yang viral. Setidaknya, menurut dia ada 3 kemungkinan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut. Industri asuransi mampu bertahan di masa krisis, mulai dari tahun 1998. Bahkan kalau industri perbankan itu di bailout, ya, diberikan dana bantuan oleh pemerintah, maka kala itu industri asuransi dapat survive berdiri sendiri dengan kekuatannya sendiri. Pertumbuhan badan usaha perasuransian itu juga kita lihat naik dari tahun ke tahun, kecuali usaha penunjang seperti pialang asuransi dan pialang asuransi, ada pengurangan yang walaupun jumlah pengurangannya juga tidak terlalu banyak. Kontribusi premi terhadap PDB ini stagnan. Ya, tadi juga Ibu Anies mengatakan bahwa penetrasinya masih sangat rendah. Jumlah pemegang polis ada kenaikan. Literasi dan inklusi keuangan dan asuransi ada kenaikan, namun belum mencapai seperti yang diharapkan oleh kita bersama atau belum seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Inilah juga salah satu permasalahan kita, penetrasi masih rendah, literasi inklusi tentu karena rendah ya, penetrasi rendah karena memang literasi inklusi dan juga tentu kepercayaan masyarakat masih rendah. Oleh karena itu, salah satu yang harus kita lakukan apabila kita ingin membuat penetrasi asuransi naik, maka literasi dan inklusi harus kita genjot, dan kepercayaan, trust ya dari masyarakat terhadap industri asuransi juga perlu kita tingkatkan. Kalau dua hal ini tidak dapat kita tingkatkan, maka peningkatan penetrasi asuransi itu sesuatu yang tidak mungkin dapat kita tingkatkan. Insurance teknologi atau insurtech semakin bertumbuh, baik dari sisi supply maupun demand. Oleh karena itu, regulasi sangat urgent. Tetapi kenaikan-kenaikan, ya, pertumbuhan dari gambaran industri perasuransian ini, ya, kasus gagal bayar semakin meningkat. What's wrong? Ini memang kehebatan industri asuransi. Ya, ini saya mencatat dari tahun ke tahun, puluhan tahun saya amatin, sekalipun ada terjadi kasus gagal bayar, ya, tapi industri asuransi dapat mencatatkan pertumbuhan dari premi, laba, aset, modal, ekuitas, dan RBC. Oleh karena itu, kita bertanya, apanya yang hebat ini sebenarnya industri asuransi? Banyak kasus-kasus gagal bayar, tetapi masih bisa membukukan pertumbuhan. Nah, kita akan melihat sedikit flashback tentang kasus perasuransian dan perlindungan konsumen. Ya, itu mulai dari tahun 2000, yaitu Wataka General Insurance itu pilot atas permohonan daripada kreditur. Memang tidak banyak hutangnya, yang kita catat dari media adalah sebesar 227 juta. Baru asuransi Bakri Life gagal bayar di tahun 2008, hutang mencapai 500 miliar. Tahun 2016 OJK mencabut izin usaha Bakri. Nah, kita juga bisa mungkin mengetahui apakah kewajiban daripada Bakri Life ini sebesar 500 miliar sudah dibayarkan kepada pemegang polis, tapi berdasarkan data yang saya peroleh, belum sampai 100 miliar yang dapat dibayarkan oleh Bakri Life. Artinya, lebih daripada 400 miliar, Bakri Life masih memiliki hutang kepada nasabah.
Demikian juga asuransi jiwa Bumi Asih Jaya, pilot tahun 2013 atas permohonan OJK. Ya, total hutangnya itu 85 miliar menurut catatan yang ada di saya. Baru MAA General Insurance dicabut izin usahanya dan dilikuidasi oleh OJK tahun 2015. Kemudian PT Asuransi Raya dicabut izin dan dilikuidasi oleh OJK tahun 2017. Total hutang kepada kreditur sebanyak 200 miliar. Ada catatan yang kita peroleh, ya, dana jaminan deposito sebesar 20 miliar. Artinya apakah hasil likuidasi yang dilakukan oleh OJK, ya, masih bisa sisa asetnya, ya, bisa membayar kewajiban 180 miliar. Kita tidak tahu karena memang tidak ada saat ini satu media yang dapat kita gunakan untuk melihat progres perkembangan dari satu perusahaan asuransi yang dipilotkan, ya, maupun yang dilikuidasi oleh OJK. Inilah mungkin salah satu kelemahan dari kita tidak dapat masuk, tidak dapat memiliki akses kecuali mungkin yang dipilotkan melalui pengadilan negeri. Asuransi Himalaya Pelindung dicabut izin usahanya dan dilikuidasi juga oleh OJK. Baru terakhir yang juga yang menghebohkan sampai sekarang ini, membuat banyak resah dan juga membuat industri asuransi ini menjadi terpuruk tingkat kepercayaannya, yaitu kasus asuransi Bumi Putra. Ya, akhir tahun 2018 diketahui liabilitasnya mencapai 31 triliun, angka yang cukup tinggi. Sementara asetnya hanya ada 10 triliun lebih. Oleh karena itu menjadi pertanyaan, ya, apakah Bumi Putra mampu membayar kewajibannya, ya, sebesar 20 triliun lebih, dan dari mana dananya? Dan sampai saat ini kita mengetahui bahwa, ya, di Bumi Putra itu sekarang hanya catatan antrian daripada nasabah, ya, antriannya saja, ya, yang mungkin diketahui bahwa dia antrian nomor 100, nomor 200, nomor 1000 atau nomor sekian ratus ribu, ya, nantinya akan mendapat pembayaran dari Bumi Putra katanya apabila ada suntikan dana dari investor. Masalahnya apakah ada nanti investor yang dermawan yang akan mampu, yang mau menyuntikkan dana ke asuransi Bumi Putra. Next. Nah, kasus gagal bayar ada 3 yang bisa menjadi catatan kita. Pertama, asuransi Jiwasraya Persero muncul di tahun 2018, yaitu gagal bayar produk saving plan. Lalu muncul program restrukturisasi, adanya haircut terhadap manfaat, dan saat ini juga migrasi ke IFG Life. Ya, menjadi pertanyaan, apakah IFG Life sudah sukses melakukan kewajiban membayar hak kewajibannya kepada nasabah, ya, sebesar 20 triliun yang kita baca di berbagai media. Namun informasi yang kita dengar masih sekian persen yang sudah terlaksana. Tapi kita berharap banyak, mengingat Jiwasraya maupun IFG Life ini adalah perusahaan negara. Oleh karena itu yang menjadi harapan kita adalah Jiwasraya yang migrasi ke IFG Life bisa menjadi role model dalam penyelesaian kasus gagal bayar. Itu yang kita harapkan. Ya, kalau negara saja tidak mampu, bagaimana swasta? Ini menjadi pertanyaan daripada masyarakat umum. Nah, baru asuransi Jiwa Kresna Life mulai muncul tahun 2020. Hutang kepada nasabah itu juga cukup besar, yaitu 2,37 triliun. Dan saat ini OJK telah mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Ya, dan juga asuransi Jiwa Wanarta Life kita baca bersama-sama di media, ya, dia itu muncul tahun 2020 dan juga OJK telah mengeluarkan sanksi pembatasan kegiatan usaha. Menjadi pertanyaan bagi kita. Kalau Jiwasraya IFG Life kita berharap ini bisa diselesaikan, ya, bisa diselesaikan mengingat sudah ada penyertaan modal negara kepada IFG Life. Oleh karena itu kita berharap, ya, melalui restrukturisasi program yang dilakukan oleh IFG Life, ya, ini bisa memulihkan kembali
kepercayaan masyarakat akan industri asuransi. Ini harapan kita satu-satunya. Ya, baru nanti yang Kresna sama Warna Arta Life ini kita nggak tahu arahnya mau kemana karena sekarang ini sudah masuk ditanganin oleh pihak Kejaksaan Agung maupun oleh pihak kepolisian. Next. Nah, Quo Vadis asuransi gagal bayar. Mau kemana sebenarnya kasus-kasus gagal bayar asuransi ini? Mau dibawa kemana ini? Jadi menjadi pertanyaan oleh masyarakat umum. Bagaimana nasib para tertanggung, pemegang polis atau nasabah dari perusahaan-perusahaan yang gagal bayar, baik dalam status dipilotkan, dilikuidasi, maupun dalam status pembatasan kegiatan usaha, restrukturisasi, dan penyehatan lainnya. Jadi kalau saya kadang-kadang ditanya banyak orang, bagaimana ini Pak Kapler, apakah nasib kami masih bisa memperoleh hak kami? Kadang-kadang saya pun sulit menjawabnya. Ya, banyak kasus Bumi Putra, saya jawabnya hanya Tuhan yang tahu. Saya tidak tahu apa-apa, saya bilang. Karena memang sulit untuk melakukan kajian untuk sekarang ini terhadap kasus gagal bayar. Apakah perusahaan-perusahaan ini nantinya akan melakukan kewajibannya membayar hak nasabah atau tidak? Ya. Dan juga apakah sudah mendapatkan perlindungan? Perlindungan dari siapa? Apakah dari regulator maupun dari pihak-pihak instansi terkait lainnya? Ini menjadi pertanyaan yang sekarang ini belum ada yang bisa menjawab ini. Bahkan saya kira pihak OJK pun nggak bisa menjawab ini. Mau dibawa kemana ini semua? Next slide. Perlindungan konsumen dan urgensi program penjaminan polis. Ya, tentu program penjaminan polis ini menjadi sangat urgent. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat adalah salah satu dasar pertimbangan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kalau kita baca undang-undang ini, itu di pasal paling atas menimbang katanya. Menimbangnya itu yaitu ingin melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Maka berdirilah, dibentuklah undang-undang tentang OJK dan berdirilah OJK. Baru program penjaminan polis juga adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, tentang pembentukan program penjaminan polis. Semakin banyaknya kasus-kasus perasuransian, khususnya kasus gagal bayar. Peran edukasi dan perlindungan konsumen OJK masih belum optimal. Masih belum optimal karena memang banyak juga masyarakat kita baca di media ya yang masih mengeluhkan ya bahwa edukasi dan perlindungan konsumen OJK masih belum bisa memberikan jawaban atas persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat atau nasabah perusahaan asuransi. Peningkatan penetrasi asuransi melalui peningkatan literasi dan trust. Ya, apabila nanti telah terbentuk penjaminan polis, maka kita harapkan literasi dan trust ini akan meningkat, pada akhirnya penetrasi industri asuransi juga semakin meningkat baik. Oleh karena itu, pendirian program penjaminan polis menjadi sangat urgent. Oleh karena itu kita terima kasih kalau sekarang ini sudah masuk kepada prolegnas nanti, bahwa sudah ada rancangan undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Kita harapkan ini bisa semakin lancar nanti di DPR RI. Mari kita dukung dan mari kita berikan masukan-masukan ya kontribusi baik kepada DPR RI maupun kepada pemerintah. Next slide. Lembaga penjaminan simpanan layakkah menjalankan program penjaminan polis? Ini topik daripada webinar kita. Ya, saya tadi mengatakan urgent dan saya juga pada posisi mengatakan layak. Beberapa alasan pertimbangan adalah industri perasuransian dan Otoritas Jasa Keuangan setelah 8 tahun belum berhasil menjalankan amanat Pasal 53 Undang-Undang 40 tahun 2014.
Ya, selama 8 tahun industri asuransi dan OJK belum berhasil menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tersebut. Oleh karena itu, setelah 8 tahun, kita tentu boleh kepada satu kesimpulan bahwa ya serahkan sajalah kalau begitu kepada lembaga ya penjaminan simpanan yang sudah berdiri. Ini juga sekaligus merupakan jawaban atas pernyataan Presiden Joko Widodo pada pertemuan tahunan industri keuangan tahun 2020. Ya, Pak Joko Widodo mengatakan waktu itu urgensi reformasi OJK. Mengapa Pak Presiden RI kita mengatakan urgensi reformasi OJK? Tentu itu tidak lain karena memang beliau, Bapak Presiden, melihat banyak kasus-kasus yang terjadi di industri asuransi, khususnya kasus gagal bayar. Ini juga tentu akan kita jawab, reformasi itu. LPS dalam berbagai kesempatan menyatakan siap menjalankan fungsi tambahan sebagai lembaga penjaminan polis. Jadi kalau kita baca ya baik di webinar maupun di media, kelihatannya saya belum pernah menemukan satu catatan atau satu tulisan yang mengatakan bahwa LPS tidak siap menjalankan fungsi sebagai lembaga penjaminan polis. Apabila diberikan mandat kepada LPS, maka mereka siap. Bahkan sejak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini diundangkan, LPS pun pada saat itu sudah mengatakan LPS siap menjalankan fungsi sebagai lembaga penjamin polis. Oleh karena itu, pengalaman LPS ya dapat dijadikan ya referensi dalam menjalankan lembaga penjaminan polis. Juga beberapa negara telah mendirikan jenis lembaga penjaminan polis. Tadi Pak Irfan, sahabat saya, juga telah menjelaskan ada sekian puluh negara ya dengan berbagai skenario ya di dalam mendirikan lembaga penjaminan polis ini. Next slide. Nah, lembaga penjaminan polis dan stabilitas sistem keuangan. Industri asuransi merupakan bagian daripada sektor keuangan. Ya, kita ingin ke depan ini industri asuransi itu tidak lagi mau saya katakan ya, tidak lagi menjadi anak tiri lah. Ya, tapi bisa disejajarkan dengan sektor keuangan lainnya. Ya. Industri perasuransian merupakan pilar pembangunan nasional. Melalui pemukulan dana dan dana tersebut dapat digunakan untuk modal pembangunan perekonomian nasional. Stabilitas sistem keuangan nasional yang kuat dan tangguh harus ditandai dengan sehatnya semua lembaga keuangan termasuk perasuransian. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa apabila ada sektor keuangan tidak sehat, maka stabilitas sistem keuangan nasional tidak bisa dicapai secara kuat dan tangguh. Oleh karena itu industri asuransi ini juga perlu disehatkan supaya kita bisa mencapai stabilitas sistem keuangan yang kuat dan tangguh. Ini menjadi perhatian dari KSSK, Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Stabilitas sistem keuangan tidak dapat dikatakan kuat dan tangguh apabila satu sektor keuangan ada lemah dan kurang sehat. Perasuransian memiliki peran penting dalam perbankan. Kita mengetahui bahwa perbankan tentu penetrasinya jauh lebih tinggi dari lembaga keuangan lainnya, termasuk yang non-bank. Namun, agar perbankan itu juga sehat, maka industri asuransi sebagai penopang industri perbankan perlu juga disehatkan. Nggak boleh tidak sehat perusahaan asuransi. Penyehatan dan penguatan sektor perasuransian nasional adalah bagian integral dari target pemerintah untuk menjadi negara kuat dan negara maju di tahun 2045 yang akan datang. Dan lembaga penjaminan polis tentu akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat tentang industri perasuransian. Next slide.
Manfaat lembaga penjaminan polis bagi perasuransian. Tentu ada manfaatnya. Pertama, industri asuransi semakin dipercaya oleh masyarakat. Ya, lembaga penjaminan polis akan berkontribusi dalam menyehatkan dan meningkatkan kinerja perasuransian. Karena tentu sebagai lembaga penjaminan polis, LPP pun nanti tentu akan ikut berkontribusi. Ya, karena nanti kan LPP juga akan mengawasi bersama-sama dengan otoritas jasa keuangan. Oleh karena itu, ada menjadi partner dari OJK, yaitu LPS, ya, dalam rangka meningkatkan kinerja perasuransian, karena LPP punya kepentingan, pasti punya kepentingan LPP agar seluruh peserta LPP ini semua dalam kondisi sehat, agar ya LPS pun nanti bisa sehat dan stabil dalam jangka panjang. LPP sebagai pengelola statuter akan lebih profesional, karena kita melihat ya di rancangan undang-undang, ya, apabila nanti LPS menjadi penyelenggara program penjaminan polis, maka pengelola statuter yang walaupun akan tetap ditunjuk oleh OJK, itu mereka yang akan menjalankan sebagai pengelola statuter. Oleh karena itu, ya LPS sebagai pengelola statuter kita harapkan akan menjadi lebih profesional. Perusahaan asuransi akan dijalankan menjadi semakin prudent berdasarkan prinsip tata kelola yang baik. Karena LPS punya kepentingan perusahaan asuransi menjadi sehat. LPP salah satu solusi akan keterbatasan SDM otoritas jasa keuangan. Kita kan mendengar banyak ya mengapa masih kurang pengawasan OJK terhadap industri perasuransian, mengapa lembaga penjaminan polis masih belum berdiri. Salah satu alasan yang kita dengar sering ya dari otoritas jasa keuangan adalah keterbatasan SDM. Oleh karena itu, ya keterbatasan SDM di OJK, ya LPP, LPS adalah menjadi solusi.